Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengetes dinamo mesin cuci front loading. Di sini untuk mereknya Electrolux. Nah, untuk keluhannya di sini modulnya tidak berfungsi teman-teman. Jadi kita akan tes dinamonya terlebih dahulu karena ini rencananya akan kita rakit menjadi mesin cuci manual. Jadi tanpa menggunakan modul. Nah, bisa teman-teman perhatikan sini untuk dinamonya seperti ini. Ini persis dinamo yang digunakan pada mesin jahit yang bisa mutar kiri dan kanan. Nah, untuk perkabelan di sini bisa kelihatan ini yang lari ke modul dan yang di dalam ini yang lari ke dinamo teman-teman. Bisa kelihatan untuk soketnya. Ini yang warna kuning semua ini larinya ke modul. Kemudian yang di bawah ini yang kabel warna-warni ini yang mengarah ke dinamo. Selanjutnya saya akan lepas terlebih dahulu karena akan kita tes di bagian luar agar lebih jelas untuk cara penyambungannya, dan kita akan tes putaran kiri dan kanan untuk dinamo ini apakah masih berfungsi atau sudah rusak. Oke teman-teman, jadi saya akan lepas terlebih dahulu. Pertama dari tali pambel kita lepas, kemudian baut pengunci dinamo, dan juga kabel soketnya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan tulis untuk pin atau kabel yang terhubung di pin 1 ini adalah kabel hijau. Kita tulis terlebih dahulu untuk warna kabel yang akan kita fungsikan. Jadi pin 1 ini adalah hijau muda ya. Kemudian selanjutnya kabel 2 kuning. Ini terhubung ke karbon brus teman-teman. Jadi bisa kelihatan untuk kabel kuning ini mengarah ke karbon brus atau arengnya. Sekarang kita tulis kuning. Kemudian pin ketiga di sini terhubung dengan kabel warna hijau tua, juga terhubung ke karbon brus teman-teman. Sini hijau tua. Kemudian pin keempat, untuk pin keempat dan 5 ini mengarah ke modul yang telah di jumper. Nah, ini tidak kita fungsikan teman-teman. Jadi untuk kabel putih ini untuk tegangan tinggi atau yang larinya ke modul, ini tidak kita fungsikan. Untuk kabel pin 4 dan 5 ini warna putih. Ini kita buang. Kemudian kita lanjut ke pin ke-6. Ini warnanya coklat teman-teman. Nah, dan selanjutnya yang kabel terakhir ini juga ada putih 2 kecil. Ini mengarah ke sini. Untuk speednya yang terhubung ke as rotornya ini juga tidak berfungsi teman-teman. Ini juga kita tidak fungsikan. Jadi untuk ke pin 7 putih, 8 juga putih. Ini juga tidak kita fungsikan. Jadi yang dipakai di sini adalah kabel hijau, kuning, hijau muda, hijau tua. Ini adalah karbon brus. Kemudian kuning ini juga karbon brus. Kemudian coklat pin 1 ini mengarah ke stator teman-teman. Stator atau kumparan yang ada di dalam. Di
bisa teman-teman perhatikan. Untuk kabel hijau muda dan coklat ini lari masuk ke gulungan. Ini artinya terhubung ke stator. Ini untuk tanya kita tulis stator. Nah, selanjutnya untuk cara menghidupkan dinamonya, langsung saja kita di sini sama-sama belajar. Nah, kita butuh kabel jumper. Pertama teman-teman butuhkan adalah kabel jumper seperti ini. Karena akan kita jumper antara kabel stator, salah satu kabel stator dan juga karbon brusnya teman-teman. Jadi salah satu karbon brus ini dapat ke stator. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa sediakan colokan buntung untuk menghidupkan. Ini akan kita hubungkan dari listrik PLN 220 voltnya. Ini untuk warna kabelnya biru dan coklat yang telah saya jumper seperti ini. Namun untuk lebih jelasnya bisa teman-teman pakai untuk kabel biru ini sebagai listrik atau apinya. Kemudian untuk coklat ini adalah netralnya. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke video penyambungan. Nah, selanjutnya kita akan jumper dari kabel hijau muda. Kabel hijau muda ini kita pasang kabel jumper terlebih dahulu. Ingat pin 1 kabel hijau muda kita jumper. Jadi di sini ada pin. Ini kita pasang kabel jumpernya. Kemudian ujung dari kabel jumperannya hijau muda pin 1 kita jumper ke kuning karbon bros. Jadi karbon bros di sini antara kuning dan hijau ini sebetulnya bebas, untuk hanya apabila kita akan mengubah arah putarannya ini kita akan pindahkan sebentar. Nah, selanjutnya untuk pin hijau muda pin 1 kita jumper ke kabel kuning teman-teman yang menuju karbon bras. Ini kita jumper di pin 1 dan pin 2 ini kita jumper. Ini sudah selesai. Ini sudah kita jumper. Ini artinya gabung. Kemudian selanjutnya yang dari PLN. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman bisa perhatikan di bagian ini. Untuk kabel coklat dan biru ini bebas. Teman-teman bisa pilih yang mana. Nah, untuk kabel PLN, salah satu kabel PLN. Nah, di sini saya memilih warna biru. Untuk warna biru ini kita jumper ke coklat. Jadi kita hitung pinnya, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, 5, pin 6. Dapat pin 6. Jadi kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk pin 6 ini terhubung ke warna coklat. Ini kita masukkan kabel biru dari PLN teman-teman. Nah, sekarang sudah tersambung kabel biru dari PLN. Ini akan kita tulis biar lebih jelas. Jadi dari kabel biru ini dari PLN atau 220 voltnya. Kabel biru kita jumper ke kabel warna coklat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang satunya lagi terakhir untuk kabel coklat yang telah saya sambung dengan kabel warna kuning untuk pinnya. Namun teman-teman cukup berpatokan warna coklat. Nah, untuk kabel coklat ini kita hubungkan ke salah satu kabel yang ada pada pinnya atau soket. Di mana kabel coklat ini kita hubungkan ke kabel hijau teman-teman. Hijau dari karbon bros. Kabel hijau yang menuju karbon bros ini kita hubungkan dengan kabel coklat dari PLN. Sekarang kita lanjut pemasangan pin ketiga. Jadi di sini ada pin 3, kita hitung 1, 2, 3 teman-teman. Jadi 4 dan 5 ini kosong. Kita masukkan ke kabel ke pin atau soket nomor 3 untuk kabel netral dari PLN.
itu warna coklat. Nah, setelah semua prosesnya selesai untuk penyambungannya, saya akan ulang sekali lagi. Untuk kabel jumper pin 1 dan 2 hijau muda ketemu dengan kabel kuning karbon brass, kemudian kabel dari PLN warna coklat dan biru, di mana coklat ini kita hubungkan ke kabel hijau, yaitu ke hijau tua karbon brassnya. Kemudian kabel biru dari PLN ini ketemu dengan kabel coklat. Nah, kita hitung pinnya, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 dan 5 ini kosong, yaitu kabel putih. Dan pin 6 adalah kabel yang terhubung dengan kabel warna coklat di sini, teman-teman. Ini masuk ke stator. Nah, setelah semua prosesnya selesai, selanjutnya kita akan ukur di bagian colokan untuk lebih memastikan apakah penyambungan kali ini benar. Skala dioda tester, apabila teman-teman memiliki apometer digital. Selanjutnya untuk dua probnya kita tempelkan ke colokannya, teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini, ini 0,06 teman-teman. Untuk 0,06 ini artinya di sini ada hambatan. Artinya ini tidak korslet, teman-teman. Selanjutnya kita akan beri tanda untuk melihat arah putaran dari dinamonya ini. Nah, sekarang di sini saya sudah memberikan tanda. Apakah untuk dinamonya mutar kanan atau mutar kiri, teman-teman? Selanjutnya kita hubungkan ke kabel PLN. Untuk ampernya bisa teman-teman cek juga di skala 20 ampere. Nah, di skala 20 ampere kita kalungkan ke bagian colokan seperti ini. Ini pastikan 0,01 terlebih dahulu atau 0,00. Ini kita singkirkan. Kemudian kita coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita colok. Dan kita on-kan, teman-teman. Jadi perhatikan untuk putarannya. Apakah mutar kanan atau mutar kiri. Ini ketipkan untuk saklar on-nya. Kita matikan. Perhatikan untuk putarannya. Nah, untuk putarannya ini searah dengan jarum jam, artinya mutar kanan, teman-teman. Nah, sekarang untuk dinamonya sudah berputar. Nah, kemudian selanjutnya apabila teman-teman ingin mengubah arah putaran yang tadinya mutar ke kanan, kita putar ke kiri, teman-teman. Jadi yang tadinya mutar ke kanan kita putar ke kiri seperti ini. Nah, untuk mengubah arah putaran juga di sini sangat mudah. Teman-teman tinggal pindahkan untuk kabelnya. Untuk kabel biru dari PLN ini tidak perlu kita ganggu gugat. Yang kita pindahkan di sini pin 2. Nah, untuk hijau muda ini pin 1 ini juga tidak perlu kita buka. Selanjutnya kita buka pin 2 dari kabel jumper. Kita buka terlebih dahulu. Setelah kabel jumper pin 2 ini telah kita lepas, selanjutnya kita pindahkan, teman-teman. Nah, dari colokan kabel warna coklat terhubung ke pin 3 ini kita pindahkan ke pin 2. Selanjutnya untuk kabel jumper ini kita pindahkan ke pin 3, teman-teman.
Jadi ini hanya bertukar posisi Itu yang anu. antara pin 2 dan pin 3. Ini berputar posisi teman-teman. Dari kabel colokan Kalau bisa kita pindahkan ke pin 2 dan ini kita pindahkan teman-teman. susah kayak anu. Selanjutnya setelah semua kabel kita pasang, selanjutnya kita akan colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita colok. Dan perhatikan untuk putarannya yang harusnya mutar kiri teman-teman. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Setelah kita pindahkan kabel soketnya, coba kita aktifkan untuk saklarnya. Perhatikan untuk putarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau malam enggak macet gitu. Kalau malam enggak Nah, ini sudah mutar ke kiri. Artinya untuk penyambungannya sudah benar teman-teman. Oke teman-teman, jadi hanya seperti itu untuk cara mengetes apakah dinamo ini masih berfungsi atau sudah rusak. Dan juga cara mengubah arah putaran kiri dan kanan untuk dinamo mesin cuci front loading seperti ini. Jadi untuk skema kabelnya bisa teman-teman screenshot biar lebih jelas. Kalau jam 5 udah pulang. Narasa jangan dulu mana lagi capek bilang. Jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.